Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa, kelas B, NIM 210906502055. Adapun mata kuliah yaitu perencanaan pembangunan. Adapun dosen pengampu yaitu Muhammad Jamil SE MSI. Kuliah perencanaan pembangunan, topik pembahasannya yaitu yang pertama yaitu pengertian perencanaan pembangunan, yang kedua konsep pembangunan, dan yang ketiga pembangunan ekonomi, yang keempat konsep dan teori pembangunan, yang kelima nilai inti pembangunan, dan terakhir yaitu pendekatan perencanaan pembangunan. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian perencanaan pembangunan. Apa sih itu perencanaan pembangunan? Jadi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, perencanaan ialah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Yang kedua itu menurut Torres Hills 1994, ia mengatakan bahwa perencanaan ialah suatu proses yang bersinambung yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu pada masa yang akan datang. Yang ketiga yaitu menurut Friedman tahun 1987, ia mengungkapkan perencanaan pembangunan ialah aplikasi pengetahuan ke dalam tindakan untuk mewujudkan visi bersama. Jadi selanjutnya kita masuk dari pengertian pembangunan. Jadi menurut Siagian 1994, pembangunan ialah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Adapun yang kedua itu menurut Inayatullah ialah perubahan menuju pola-pola masyarakat yang memungkinkan realisasi yang lebih baik dari nilai-nilai kemanusiaan, yang memungkinkan suatu masyarakat mempunyai kontrol yang lebih besar terhadap lingkungan dan terhadap tujuan politiknya, dan yang memungkinkan pada warganya di mana memperoleh kontrol yang lebih terhadap diri mereka sendiri. Yang ketiga itu menurut Schumacher, pembangunan merupakan suatu jenis perubahan sosial di mana ide-ide baru diperkenalkan kepada suatu sistem sosial untuk menghasilkan pendapatan per kapita dan tingkat kehidupan yang lebih tinggi melalui metode produksi yang lebih modernisasi pada tingkat sistem sosial. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa perencanaan pembangunan ini pada umumnya langkah atau teknik untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh proses pembangunan, di mana hingga sanggup merealisasikan warga yang maju, makmur, dan sejahtera. Perencanaan pembangunan selaku satu kelompok kebijakan dan program pembangunan untuk mengairahkan warga dan swasta untuk memakai sumber daya yang ada lebih produktif, di mana perencanaan pembangunan juga ini dapat dikatakan bagus karena akan sanggup jamin terlaksananya pembangunan yang lengkap dan terukur dan terintegrasi. Perencanaan ini harus disamakan dengan tujuan yang ingin diraih supaya apa yang akan dikerjakan betul-betul bisa diwujudkan secara baik. Selanjutnya kita masuk di pembahasan yang kedua yaitu konsep pembangunan, di mana konsep pembangunan ini dikategorikan menjadi 5. Yang pertama itu pertumbuhan atau kemajuan dari kondisi semula. Yang kedua pencapaian hal-hal baru secara bertahap. Yang ketiga kemajuan bertahap dari awal.
Yang keempat, kondisi serba baik atau maju. Dan yang terakhir yaitu kemajuan satu hal produk atau sistem yang lebih baik. Adapun pembahasan ketiga yaitu pembangunan ekonomi, di mana pembangunan ekonomi didefinisikan sebagai proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan pertambahan penduduk dan perubahan fundamental di struktur ekonomi suatu negara, di mana serta pemerataan pendapatan untuk penduduk suatu negara. Adapun tiga elemen yang terkandung dalam pembangunan ekonomi ialah yang pertama yaitu pembangunan sebagai suatu proses karena menjadi tahapan yang mesti dijalani setiap masyarakat dan bangsa. Yang kedua, pembangunan sebagai usaha meningkatkan pendapatan per kapita oleh suatu negara yang memerlukan peran serta masyarakat, pemerintah, dan semua elemen. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu peningkatan pendapatan per kapita mesti berlangsung dalam jangka panjang. Selanjutnya adapun pembahasan yang keempat yaitu mengenai konsep dan teori pembangunan, di mana konsep pembangunan adalah konsep mengenai kemajuan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan suatu negara. Konsep pembangunan tersebut selalu dikembangkan dari masa ke masa agar negara atau pemerintah dapat memberikan pelayanan pada masyarakat. Menurut Imam Nazari, konsep pembangunan diberikan seperti proses komputer yang harus ada perangkatnya, yakni yang pertama itu perangkat keras, di mana perangkat keras dalam pembangunan terdiri atas yang pertama yaitu tenaga kerja, yang kedua dana, yang ketiga material, keempat basis usaha, dan terakhir waktu. Adapun yang kedua yaitu perangkat lunak. Perangkat lunak dalam pembangunan terdiri atas yang pertama itu ilmu, yang kedua keahlian, yang ketiga peraturan, dan yang keempat teknologi, informasi, dan yang terakhir yaitu moral. Adapun teori-teori pembangunan, yang pertama yaitu teori pembangunan Adam Smith, di mana teori ini juga dikenal dengan teori hukum alam. Teori ini meyakini berlakunya doktrin hukum alam dalam persoalan ekonomi, maka wajar jika ia menganjurkan kebijakan pasar bebas dalam ekonomi. Kekuatan yang tidak terlihat yakni pasar persaingan sempurna yang merupakan mekanisme menuju keseimbangan secara otomatis dan cenderung memaksimumkan kesejahteraan nasional. Yang kedua yaitu teori pembangunan Richardian, di mana yang dibangun oleh David Ricardo ini yaitu teori mengenai hubungan antara tiga kelompok perekonomian yaitu tuan tanah, kapitalis, dan buruh. Keseluruhan pendapatan nasional dibagikan pada tingkat kelompok tersebut sebagai uang sewa, keuntungan, dan upah. Selanjutnya teori pembangunan Malthus, di mana menganggap bahwa proses pembangunan ekonomi itu tidak terjadi dengan sendiri, namun membutuhkan berbagai usaha yang konsisten dari pihak rakyat. Jadi proses pembangunan adalah suatu proses naik turunnya aktivitas ekonomi, lebih daripada sekedar lancar setidaknya aktivitas ekonomi. Selanjutnya teori pembangunan Mill, di mana teori ini menganggap pembangunan ekonomi sebagai fungsi tanah, tenaga kerja, dan modal. Peningkatan kesejahteraan hanya mungkin jika tanah dan modal mampu meningkatkan produksi lebih cepat dibanding dengan angka kerja. Dan yang terakhir yaitu teori pembangunan Marxis, di mana ada tiga hal yang disumbangkan Karl Marx dalam teori pembangunan nasional, yaitu dalam arti luas, di mana memberikan tafsiran sejarah dari sudut ekonomi, dalam arti sempit merinci kekuatan yang mendorong perkembangan kapitalis dan menawarkan jalan alternatif tentang pembangunan ekonomi terencana. Dalam penafsiran sejarah, semua peristiwa sejarah merupakan hasil perjuangan ekonomi yang terus-menerus di berbagai kelas dan kelompok masyarakat dalam perekonomian kapitalis. Karena produksi tunjuk pada perubahan, maka kekuatan produksi bertentangan dengan struktur kelas masyarakat, akan terjadi revolusi sosial. Adapun contohnya pembangunan ada tiga. Yang pertama yaitu membeli produk dalam negeri dan meningkatkan produk dalam negeri agar tidak kalah saing dengan produk luar negeri. Yang kedua yaitu tidak boleh terpengaruh dengan budaya asing yang negatif seperti budaya minum minuman keras.
Yang ketiga atau yang terakhir yaitu pembangunan yang bersifat jangka panjang, di mana seperti pembangunan bangunan atau jalan yang ditargetkan selesai dalam waktu 10 tahun. Adapun pembahasan kali ini yaitu mengenai nilai inti pembangunan. Ada 3 nilai inti pembangunan. Yang pertama yaitu kecukupan, di mana kemampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar. Apa yang dimaksud dengan kecukupan? Di sini bukan menyangkut makanan, melainkan mewakili semua hal yang merupakan kebutuhan dasar manusia secara fisik. Kebutuhan dasar ini meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan, dan keamanan. Jika satu saja dari sekian banyak kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, maka muncullah kondisi keterbelakangan absolut, di mana fungsi dari semua kegiatan ekonomi pada hakikatnya adalah untuk menyediakan sebanyak mungkin perangkat dan bekal guna menghindari kesengsaraan dan ketidakberdayaan yang diakibatkan oleh kekurangan pangan, sandang, papan, dan kesehatan. Di mana atas dasar itulah kita menyatakan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi itu merupakan prasyarat bagi membaiknya kualitas kehidupan. Yang kedua yaitu jati diri, menjadi manusia seutuhnya, di mana komponen universal yang kedua dari kehidupan yang serba lebih baik adalah adanya dorongan dari diri sendiri untuk maju, di mana untuk menghargai diri sendiri, untuk merasa diri pantas dan layak melakukan atau mengejar sesuatu, dan seterusnya. Semua itu terangkum dalam satu istilah, yakni jati diri, di mana pencarian jati diri ini sama sekali bukan suatu urusan yang sepele, karena di mana jati diri itu sendiri bukan hal yang sepele. Penyebaran nilai-nilai modern yang bersumber dari negara-negara maju setelah mengakibatkan kejutan dan kebingungan budaya di banyak negara berkembang. Kontak dengan masyarakat lain yang secara ekonomis dan teknologis, di mana lebih maju acap kali mengakibatkan definisi dan batasan mengenai baik buruk atau benar salah menjadi kabur. Ini dikarenakan kesejahteraan nasional muncul sebagai hal baru, di mana kemakmuran materi lambat laun dianggap sebagai suatu ukuran kelayakan dan universal, dan dinobatkan menjadi landasan penilaian atas segala sesuatu. Yang terakhir yaitu kebebasan dari sikap menghambat atau kemampuan untuk memilih, di mana nilai universal yang ketiga dan yang terakhir yang harus terkandung dalam makna pembangunan adalah konsep kemerdekaan manusia, di mana kemerdekaan atau kebebasan di sini hendaknya diartikan secara luas sebagai kemampuan untuk berdiri tegak sehingga tidak diperbudak oleh pengejaran aspek-aspek materi dalam kehidupan ini. Di mana juga kebebasan di sini juga diartikan sebagai kebebasan terhadap ajaran-ajaran dogmatis. Arthur Lewis 1954 bermaksud menekankan hubungan antara pertumbuhan ekonomi kebebasan dari sikap penghambatan, tak kala ia mengatakan bahwa buah terbesar yang dihasilkan pertumbuhan ekonomi bukanlah tambahan kekayaan, melainkan tambahan pilihan, di mana kekayaan itu pada hakikatnya dicari dan dikejar-kejar, karena kekayaan itu memungkinkan seseorang untuk memperoleh kontrol yang lebih besar terhadap lingkungan alam dan fisik yang ada di sekitarnya, yakni melalui produksi pangan, sandang, dan papan. Membahas mengenai pendekatan perencanaan pembangunan. Di sini pada umumnya perencanaan pembangunan ialah langkah atau teknik untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh proses pembangunan hingga sanggup merealisasikan warga yang maju, makmur, dan sejahtera, di mana perencanaan pembangunan selaku salah satu kelompok kebijakan dan program pembangunan untuk mengerahkan warga dan swasta untuk memakai sumber daya yang akan lebih produktif, di mana perencanaan pembangunan daerah harus memperhatikan beberapa hal yang memiliki sifat kompleks, hingga prosesnya harus mempertimbangkan kekuatan sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya fisik, dan sumber daya yang lain. Di mana perlu kita ketahui bahwa pembangunan ekonomi sebuah negara menjadi salah satu cara untuk mengurangi tingkat pengangguran, kesenjangan, atau kemiskinan. Pada umumnya, istilah pembangunan ekonomi menggambarkan perubahan dalam ekonomi suatu negara yang dimana melibatkan perbaikan kualitatif maupun kuantitatif. Pembangunan ekonomi juga dihitung dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental, di mana dalam struktur ekonomi
suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya pertumbuhan ekonomi dapat memperlancar proses pembangunan ekonomi. Elemen pembangunan ekonomi pembangunan dapat diartikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk meningkat dalam jangka waktu panjang. Tiga jenis perencanaan pembangunan manusia. Yang pertama yaitu perencanaan pembangunan manusia atau top-down approach, di mana perencanaan pembangunan manusia top-down approach di sini membahas mengenai pendekatan ini bertitik tolak dari target peningkatan IPM yang ditetapkan masing-masing daerah, kabupaten atau kota. Berangkat dari target tersebut, kemudian disusunlah rancangan atau alokasi sektor-sektor APBN, di mana rencana komposisi alokasi setiap sektor pembangunan dalam proses penyusunannya dapat diubah-ubah hingga angka IPM yang ditargetkan secara perhitungan dapat dicapai. Selanjutnya, perencanaan pembangunan manusia atau hybrid approach, di mana pendekatan ini merupakan kombinasi dari pendekatan pertama dan kedua, di mana dalam aplikasinya dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi IPM yang ditargetkan dari sisi komposisi anggaran per sektor daerah yang dialokasikan. Keseimbangan antara dua sisi tersebut merupakan perencanaan yang realistis. Sampaikan dari mata kuliah perencanaan pembangunan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.